Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita istiqomah untuk menghiasi iman dengan ilmu. Sambil santai, senden, boleh. Cuma ngapunten, jangan ada yang HP-an. Kecuali yang ikut ngelola ini ya, karena kayaknya lewat Zoom juga. Nanti ini jam 12 lebih 10, sampai jam berapa? Nah, sampai 12.45. Man ta'alama baban minal ilmi, siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, karena ajruhu maka dia dapat pahala kasolatin bi albi solatin, seperti orang sholat 1000 rakaat. Jadi luar biasa. Jadi saran saya, kalau ada kajian, siapapun yang menyampaikan, ikut aja, ngalap barokahnya. Saya tadi sambil nunggu sejenak, toleh kanan kiri, masih staf seperti yang dulu. Saya di sini mulai tahun 95, saya rutin ngisi kajian. Dulu rutin banget ya. Kalau sekarang mungkin banyak mubalik. Ustaz, Mas, ini istrinya beliau dan beliaunya dulu murid saya. Ya, jadi udah lama memang. Jadi banyak yang karyawan di sini dulu murid saya. Maksud saya murid itu karena isi kajian rutin di sini. Mulai tahun 95, sekarang 2024, hampir 29 tahun. Alhamdulillah saya masih sehat, saya masih hidup. Pak Agus udah almarhum, Pak Ibnu udah almarhum, direktur. Belum, alhamdulillah masih asalnya. Itu di zaman beliau, saya di sini, zaman Pak Ibnu dan Pak Agus. Pak Agusnya udah almarhum. Baik, kita bahas tentang istiqomah. Istiqomah itu yang susah. Memulai itu mudah, merawat itu yang berat. Termasuk nikah. Nikah itu kan paling berat. Memulainya cuma 6 detik. Qabiltu nikaha wa tajwizaha bimahril madkur. Tapi merawat agar tetap bersatu, itu yang sulit. Dibilang sulit karena memang selalu tembus di 9.000 yang ngagukan gugat cerai. Di atas 9.000. Sebelumnya 9.300. Belakangan 9.200. Itu yang namanya orang kalau udah gugat cerai kan udah nggak harmonis. Karena udah nggak kuat. Bahkan yang terakhir itu ada seorang suami yang ngasih minum karbol ke istrinya. Lalu istrinya keluar dari kamar mandi setelah diminumkan itu ditinggal oleh suaminya. Lalu istrinya mau minta tolong ke tetangga, tengah rumah ambruk. Anaknya yang kecil ini yang keluar berteriak, minta minum. Kebetulan ada tetangga yang lewat. Nangis, minta minum untuk siapa? Untuk ibunya. Kenapa? Ibu minum racun. Dirujuk ke rumah sakit, udah nggak tertolong, meninggal dunia. Ngapunten kalau saya salah. Daripada
bunuh istrinya kayak gitu lebih baik cerai, gak apa-apa. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi cerai itu gak apa-apa daripada bertengkar terus. Padahal anaknya banyak, 7. Jadi ternyata cerai itu karena sebab ekonomi 70%. Karena sebab pertengkaran 25%. Bertengkar itu kalau ditelusuri ternyata karena sebab ekonomi. Jadi 70 tambah 25 berapa? 95. 95% karena jadi susah memang, tapi ada yang bisa menyelamatkan biduk rumah tangga. Apa? Kalau nikah didasari karena agama, itu baru aman. Ketika susah bahu-membahu. Tapi kalau karena sebab faktor harta waktu nikah, faktor cantik waktu nikah, itu fluktuatif dan tidak lama. Siapa dia? Nama saya mungkin gak semua orang kenal, tapi dia mesti dikenal. Rumah tangganya sakinah karena dia penghasilannya sebulan dia bisa mendapatkan gaji 278 miliar. Kira-kira kalau gaji saya segini diundang ke sini mau enggak? Kalau gaji sebulan 278 miliar. Ini Mbak Mewah. Bukan. Ya, yuk. Ya. Kok dari tadi kok kayak mantan saya. Murid saya juga kira-kira ya. Udah setua ini. Mbak Mewah. Dari tadi kok belum tua. Mirip-mirip Mbak Mewah, ternyata Mbak Mewah. Baik. Ronaldo itu dikontrak 3,3 triliun setahun. Kalau saya jangankan triliun, miliar aja belum pernah kok dalam rekening saya. Akhir bulan itu udah habis, gak ada saldo. Ternyata rumusnya apa? Ternyata istiqomah, dia bilang, dimanapun saya nyisikan waktu dalam sehari minim 1 jam untuk latihan. Untuk olahraga juga minim dia 1 jam. Sekalipun di atas kasur di tempat tidur, dia olahraga. Sehingga hasilnya mencengangkan. Rekor 877 gol dia sarangkan ke gawang lawan. Saya 1 gol pun belum pernah dalam hidup. Nyarangkan bola ke gawang lawan. Ini 877. Dan dia termasuk yang termahal. Karena kontraknya 3,3 triliun. Dan sekarang dikontraknya oleh An-Nasr ya, dari Arab. Sehingga sering mengucapkan insya Allah belajar baca Fatihah, kalau nyarangkan gol dia sujud juga. Mudah-mudahan ada kabar baik nanti ya. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu ajak, continue, tegak lurus, menetap dalam kebaikan. Panjenengan yang sudah seperti ini bisa memaksa diri. Karena kalau dipaksa orang nggak bisa. Kita nguatin diri untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sholat di masjid. Nanti meninggalnya nggak akan jauh dari kebaikan yang panjenengan jalani. Kalau ingin husnul khotimah, lihat proses. Kalau prosesnya nggak pernah mendekat di kebaikan, di ujung hidupnya nggak mungkin baik dia.
Suatu ketika saya dikabari ada orang yang kena stroke. Setelah 1 tahun stroke-nya pulih, tapi suaranya hilang, nggak bisa ngomong. Tapi dia tetap istiqomah ke masjid. Habis maghrib dia sholat, menunggu isya, setelah isya jamaah, dapat rakaat pertama, mau kedua jatuh. Di sawah jajar ya. Jatuh. Ketika jatuh, najak. Karena sepertinya najak, maka sholat yang lain berhenti, lalu istri yang dari belakang maju ke depan. Lalu nalkin si bapak ini, ngajarin dengan kalimat la ilaha illallah. Memang nanti kalau ada yang wafat, yang harus nemeni itu adalah yang paling dekat. Bagi suami tentunya istri. Setidaknya anak. Panjenengan yang di medis itu kalau ada pesawat pasien yang gawat darurat gitu, selama tidak mengganggu, itu izinkan aja untuk melantunkan, membimbing dengan kalimat tahlil. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang bisa ngucapin di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, Allah pasti jamin dakhalal jannah, masuk surga dia. Karena enggak mudah. Ada tetangga itu diajarin la ilaha illallah, yang terakhir bukan la ilaha illallah tetapi misu, versi Jawa. Mincu. Yang ini yang enggak bisa ngomong karena kena stroke, suaranya hilang, dibimbing oleh istrinya di akhir hayatnya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bisu. Ini kisah nyata, testimoni, dan saya berulang kali kalau nyampaikan, karena enggak ada lagi cerita yang bisa saya sampaikan. Bisa mengucapin la ilaha illallah. Jadi orang enggak apa-apa, sehat, segar, bugar, mau meninggal, dibimbing la ilaha illallah, bisu. Marah dia. Jadi istiqomah itu jadi penting. Karena hiya sulukut tariqil mustaqim. Jalan menuju kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Makanya Allah berfirman, mintalah kepadaku dengan siratal mustaqim sampai 17 kali sehari. Karena kalau kita enggak baca Al-Fatihah, sholat kita jadi gak sah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada perkataan mustaqim. Mustaqim itu yang lurus. Lurus dalam arti istiqomah di jalan yang benar. Istiqomah itu berasal dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan. Itu artinya adalah ya menetap, continue, berada di jalan yang benar. Dan harus minta kepada Allah karena enggak mudah. Bahkan intinya Al-Fatihah kan itu. Nabi bilang, suatu ketika turun ayat, surat ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau atau tetaplah kamu Muhammad di jalan yang lurus. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Kata Nabi, enggak ada ayat yang turun baik sebelum maupun sesudah ini yang paling berat. Kecuali ayat itu. Ini penjelasan hadisnya. Manuzila Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada ayat yang paling berat yang turun kepada Nabi, ayatan hiya asyaddu wala asaku min hadhil ayah. Yang turun selain ayat ini. Apa sih ayat itu? Ya ayat nyuruh istiqomah. Memang pendek sekali, tapi itu perintah. Permintaan dari Allah. Dan yang paling susah kan memang menjaga amal toh. Panjenengan sholat malam gampang aja kalau itu di Ramadan karena banyak teman. Tapi lepas dari Ramadan bisa enggak kita ajak istiqomah, continue, tetap. Kalau berat, indikator bahwa puasa kita diragukan, sholat malam kita diragukan.
Salatlah meski 2+3. Karena bagi Allah yang terpenting adalah istiqomahnya. Syukur-syukur memang ideal. Saya kemarin di Bendina buru arba'in. Tiap sebelum sholat saya udah, bahkan 1,5 jam, 2 jam saya udah antri. Karena ingin belakang raudhah. Dan ternyata karena ada ikhtiar yang serius, saya hampir selalu di belakang raudhah, sholat itu di Nabawi. Dan kalau udah dapat di belakangnya raudhah itu, habis duhur saya nggak pulang. Karena kalau pulang nanti belum tentu dapat di situ lagi. Nunggu sampai asar. Padahal kan cukup lama ya. Saya isi dengan sholawat 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Sehingga saya bawa tasbih yang digital. Karena itu kan gak susah. Kesel dikit atau apa, itu istirahat bentar. Tapi kan hitungan masih ada di situ. Siapa yang sholat arba'in, maka Allah akan kasih ia surga. Pahalanya nggak ada kecuali surga. Cuma dilalah gitu, nggak dapat arba'innya. Kurang 4 kali, kok udah bergeser ke Mekah. Karena nggak bisa lepas atau menghindar dari jadwal keberangkatan, akhirnya ya pasrah pada Allah. Ya Allah, andai kata hamba dikasih tambah hari, tentu hamba akan dapat juga. Kurang 4 kali. Duhur, asar, maghrib, isya. Keluarnya itu jam 8. Ya Allah, emane wis dari awal itu kenceng, usaha, lah kok di akhir itu kurang 4 kali, lalu gak kesampaian. Akhirnya ada hadis ini Bapak Ibu, makasih ya. Saya termasuk yang tidak pernah minum yang dingin kayak gini. Jadi nanti untuk Mbak Mewah 1, untuk Masnya 1. Nanti. Saya selama haji kemarin itu enggak batuk, enggak flu, enggak pilek, enggak sakit. Karena enggak pernah minum ini. Orang-orang yang diburu yang dingin. Lalu kan selalu ada gratisan sebelum ke haram, paketan jajan. Itu ada minuman-minuman orange, jus, apel, mangga. Bahkan ada pembagian yang anggur. Kan dikasih 3. Teman sekamar saya 3-nya dihabisin. Besoknya bangun gak bisa ngomong. Hilang suaranya. Ya, saya dibilang oleh Prof. Yudi Yang, pokoknya nanti kalau di sana 1, jangan makan anggur, batuk nanti. Jadi buah-buah yang berisiko saya tinggalkan. Minum-minum yang berkemasan saya tinggalkan. Yang dingin saya tinggalkan. Termasuk suara saya ini bukan karena dari sana, tapi begitu datang di Surabaya, saya makan lalapan, lalu minumnya teh dikasih gula. Saya gak nyadar, sebetulnya gak pesen. Saya gak sadar kalau itu akan menyebabkan alergi. Akhirnya suara saya kan tinggal separuh. Ini udah mulai agak pulih. Jadi saya punya alergi kalau minum teh dikasih gula, suara hilang. Teh manis itu suara hilang. Tapi kalau teh manis itu, kalau teh itu yang manis itu senang. Panggilan Mbak di Jawa Barat itu kan teteh ya. Tapi kalau teh manis, ampun. Nanti silakan diambil. Man sholla lillahi arba'ina yauman, siapa orang yang sholat 40 hari, fi jama'atin, dalam keadaan jamaah di masjid, yudriku takbiratul ula, dan dia dapat takbiratul pertama, maka Allah akan kasih 2 keistimewaan. Yang pertama, baro'atun minan nar, orang itu akan dijamin bebas dari siksa neraka. Dan yang kedua, baro'atun minan nifaq, bebas dari sifat
munafik. Mulai besok subuh panjenengan hitung setat selama 40 hari. Jamaah di masjid gak ketinggalan takbiratul ihram. Kalau dapat insyaallah seterusnya alamat baik. Jadi istiqomah itu susah. Kalau di Nabawi karena di sana masjid yang berkah, sekali sholat sama dengan 1000. Kalau Masjidil Haram kan bi'alpi mi'atin, 100.000 kali. Jadi kalau panjenengan doanya di sini sekali, begitu nanti umroh doa di sana sekali, apalagi belakang multajam dekat makom Ibrahim gitu. Sekali aja doa di situ. Kategorinya sama dengan 100.000 kali lipat. Di Nabawi 1000. Di Nabawi cuma 40 waktu. 40 kali jamaah. Berarti sekitar 8 hari ya. Kalau di sini 40 hari. Nanti kalau bisa maka insya Allah Allah akan kasih keistiqomahan, ketaatan. Bahkan sahabat Nabi itu dia ketinggalan takbiratul ihram itu karena sebab nguburin ibunya, lalu dia luput dari takbiratul ihram bersama imam dan dia nyesel. Lalu diganti dengan salat sunnah. Selama hidupnya cuma 1 hari, 1 kali, dan itu pun karena sebab nguburkan ibunya. Oleh karena itu, kita yang gak ada uzur, bismillah aja, kita akan merawat, mengusahakan agar bisa istiqomah. Mohon maaf, ini ada contoh amal yang istiqomah. Tadi sholat, ini puasa. Ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa dalam sebulan 3 hari. Cara puasanya itu boleh berturut-turut, boleh tidak. Ada 6 cara. Ini saya ambil dari situs Islam NU or ID. Hadisnya itu ya. Enggak saya baca karena waktunya kurang dikit. Di dalam hadis ini disebutkan, mengapa disebut dengan Ayyamul Bid? Karena lama uhbita ilal ardi, ketika Adam itu diturunkan dari surga ke langit dunia, itu dia kulitnya menghitam. 1 karena dosa, 2 karena sengatan matahari, fa aswada menghitam, fa wahallahu taala ilahi an tasuma ayyamil bid. Disuruh untuk puasa ayyamul bid. Jadi kenapa ayyamul bid itu disebut puasa putih? Salah satunya bentuk fisik Adam dari yang hitam itu menjadi putih dengan sebab ayyamul bid. Pasoma awala yaumin, lalu puasa di hari pertama, fa'abyadot sulusu jasadi, sepertiga dari badannya memutih. Puasa yang kedua, 2/3 badannya memutih. Puasa yang ketiga, semuanya akhirnya abyado jasaduhu kulluh, semua jasadnya memutih. Artinya kembali seperti normal semula. Cara puasanya ada 6. Ini sebelum kepada bahasan cara mengunduh istiqomah. Puasa Ayyamul Bid itu ada 6. Pertama, menurut hadis riwayat Tirmizi, kalau mau puasa Ayyamul Bid itu puasalah di tanggal 13, 14, 15. Maka dengan puasa seperti itu, seperti kita puasa sepanjang hari dalam setiap tahun. Jadi semua hari kita puasa. Kalau kita dalam sebulan 3 hari. Nah, cara pertama 13, 14, 15. Ada 6 cara. Yuk, ibu-ibu sebutkan. Ini opsi pertama, cara melaksanakan Ayyamul Bid. Opsi yang kedua, caranya bisa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan di bulan Hijriah. Tuh, yang kedua,
Ibunya nggak bunyi. Senin, Kamis, Senin. Betul. Kedua. Ketiga, tanggal 1, 2, 3. Betul. Yang ketiga. Keempat, gimana? Setiap. Oke, masih agak nyambung. Kurang 3 ini. Saya tunjukkan. Ini jadi penting untuk merawat keistiqomahan puasa kita. Ramadan kita udah kena 1 bulan, bisa tiap hari. Di luar Ramadan bisa kita puasa tiap hari. Caranya apa? Ayamul bid. Kenapa? Karena kasyamid dahri. Kalau kita puasa ayamul bid, seperti setiap hari kita puasa. Puasanya cuma 3. Tapi dapat pahala seperti sepanjang hari. Karena apa? Kulu amal ibni Adam yudo'abu asru hasanat. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam Islam itu dilipat gandakan jadi 10. Puasanya cuma 3 kali 10, 30. Sebulan itu 30. Berarti setiap bulan seolah-olah kita puasa, asal lakukan ayamul bid. Cara pertama bisa di 13, 14, 15. Cara kedua tanggal 1, 2, 3. Hadis riwayat Abu Daud. Cara ketiga, puasa 3 hari itu tidak ditentukan harinya. Apakah di awal, di tengah, di akhir, betul-betul atau enggak. Abu Daud meriwayatkan. An Mu'azzah qalat, dari Mu'azzah berkata, kutuli Aisyah, aku bertanya pada Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu min kulli sahrin salasata ayyam, apakah Nabi itu puasa dalam sebulan itu yang 3 hari? Aisyah bilang, benar, Nabi itu puasa. Lalu gimana? Min ayyi sahrin kana yasumu? Di hari apa? Aisyah jelasin. Maka yubali min ayyi ayamin sahrin kana yasumu. Nabi itu kalau puasa 3 hari dalam sebulan udah gak nentukan hari. Yang penting niat 3 hari. Di awal, di tengah, di akhir, betul-betul atau enggak. Yang penting dalam sebulan itu diambil 3 hari. Puasa acak. Bisa enggak kita lakukan? Bisa banget. Kalau telah berniat. Kalau enggak punya niat, enggak mungkin. Niat aja enggak pernah masang. Jadi pertama pasang niat, nantinya dapat. Makanya kalau jadi orang Islam kok enggak masuk surga, berarti dia enggak berniat waktu hidup untuk masuk surga. Karena di agama kita, segala amal itu tergantung oleh niat. Walikul libri'in manawa. Dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Niatkan aja masuk surga. Dapat kita. Niatin puasa ayam mubit. Bisa kita. Masa dari 30 hari, 3 hari aja 10%-nya kita nggak bisa kan? Nggak mungkin. Baik. Sekarang ke bahasan cara mengunduh istiqomah. Pertama, ahabul a'mal ilallahi adwamuha. Amal yang paling disuka oleh Allah itu adalah yang continue. Wa in qala, mesti sedikit. Jadi memilih, merawat, mengusahakan, beramal terus-menerus, itu dia akan mengundang berkah, rahmah, mengundang husnul khotimah. Kenapa? Istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah itu nanti mengundang malaikat di akhir hayat ngasih kabar ke kita tempat tinggalmu. Tuh, lihat surga. Inna qalu rabbunallah summastaqamu. Bunyi ayatnya letterlek banget kok. Orang yang berkata beriman pada Allah lalu istiqomah dalam keimanan. Bentuk istiqomah dalam amal nyata ya 1, sholat rutin, puasa rutin, termasuk sedekah ya. Sedekah itu gak usah nunggu banyak. Yang penting yang kita punya, rutinkan. Apalagi nunggu kaya, belum tentu kaya. Andai kata kaya pun belum tentu ingat, kadang lupa. Karena orang kaya kalau banyak uang itu merasa kurang. Kita yang belum punya uang, itu bisa, berarti ini kita kaya.
Jadi yang penting istiqomah, walau sedikit. Mohon maaf, kalau saya lihat di masjid-masjid di Mekah, Madinah itu nggak ada kotak amal. Padahal mau saya, itu mau sedekah. Karena lipetannya itu. Ternyata saya cari-cari nggak ada kotak amal. Kalau di sini kan ada kotak amal, itu diisi, nggak usah banyak, 2.000, syukur-syukur sih 5.000. Setiap mau ke masjid 2.000 aja, masukkan. Itu malaikat akan nyatat. Sedekah 2.000 itu dilipat gandakan 700 kali, bunyi ayat. Sab'a sanabil fikuli sumbulatin mi'ata habbah. Kalau sedekah 1.000, lipatannya 700 kali lipat. 1.000 kali 700 berapa? 700.000. Kalau 2.000 berarti 1.400.000 rezeki kita. Sehingga gak mungkin kita itu mati dalam keadaan muda kalau rajin sedekah. Karena apa? Orang mati itu rezekinya kalau habis gak akan meninggal orang kecuali hatta tastaufiya rizqahu. Orang mati itu karena rezekinya habis keunduh. Sehingga kalau ingin panjang usia kita, banyakin sedekah. Sedekahnya nggak usah banyak, yang penting istiqomah. Berapa? Sesuai kemampuan. Itu. Baik. Udah 45 Bapak Ibu. Kita baru di cara pertama merunduh istiqomah. Masih banyak sih. Kedua, pertama, dan seterusnya ya. Baik, ada yang ingin disampaikan? Mbak Mewah. Maksimal sampai jam berapa, Mbak? Jam 1. Baik, kalau nggak ada saya lanjutin ya. Kira-kira jam 1 kurang 3 menit. Ada 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, Ausani khalili bisalasin. Ada 3 yang Nabi pesen kepada aku sebelum wafat. Pertama adalah untuk puasa Ayyamul Bid. Jadi kalau panjenengan tadi puasa 3 hari dalam sebulan, itu telah menjalankan pesan Nabi, wasiat Nabi. Panjenengan kalau dititipi wasiat oleh orang tua, kira-kira dikerjakan enggak? Ini dari Nabi. Dan Abu Hurairah bilang, la ada uhunna hatta amuta. Enggak pernah ninggalkan aku sampai aku wafat. Apa itu? Ayyamul Bid. Yang kedua, sholat duha. Duha itu berapa rakaat? Cuma 2. Apa bacanya? Kul ya kulhu. Kalau baca kul ya kulhu berapa menit? Cuma 1,5 menit. Panjenengan yang mau dinas itu setelah pakai pakaian seragam, usahakan ketika mandi sekalian wudhu. Setelah pakai busana itu sebelum istri atau suami atau siapa disuruh menghidangkan, panjenengan sholat dulu 1,5 menit. Itu telah mengundang rezeki. Rezeki kan banyak ya, anak soleh rezeki, keluarga sakinah rezeki, ilmu manfaat rezeki, sehat loh rezeki. Apalagi dapat penghasilan tetap rezeki. Lah kita syukuri dengan sholat duha. Bahkan di hadis yang lain, sholat duha itu sama dengan sholat sedekah. Kenapa? 36 ruas bersedekah. Persendian itu mengeluarkan semacam antar sendi itu ada cairan, apa namanya? Sehingga kalau udah tua itu kan ada pengeringan cairan di lutut itu loh. Ya olinya lah. Nah dengan sholat duha itu setiap ruas, setiap sendi bersedekah. Nggak usah banyak kok, cuma 2 rakaat. Dan wasiat Nabi terakhir, wa naumin ala witrin. Sebelum tidur, witir. Mengapa kok pesannya witir sebelum tidur?
Tidak ada alarm, tidak ada HP, belum ada jam. Hanya menunggu matahari. Kemungkinan bablas. Sikap pesan Nabi kalau diperkirakan tidak atau susah bangun malam, maka jagalah sholat malam itu di awal waktu dengan cara witir sebelum tidur. Ini pesan Nabi untuk agar istiqomah. Ini keutamaan sholat sunnah ya. Satu, menutupi sholat wajib. Sholat wajib kita itu tidak ada yang persis seperti Nabi 100% khusyuk. Maka ketika kurang, gak khusyuk, lalai, ketinggalan, lengkapi dengan sholat sunnah. Yang kedua, dengan sholat sunnah meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Yang keempat, dekat dengan Nabi di surga. Sebaik-baik amal itu adalah sholat. Allah akan memberi pendengaran yang berkah, penglihatan yang berkah, tangan yang berkah, dan doanya mustajabah dengan sholat sunnah. Yang kedua, cara ngunduh istiqomah itu berdoa. Ini yang terakhir ya bahasan kita. Doa meminta istiqomah itu bisa dengan, ini pendek, dibaca 3 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi ada 3 doa yang pendek-pendek, tapi Nabi suruh bacanya 3 kali. Ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk meningkat amal kita dan istiqomah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Itu semua dibaca 3 kali. Kalau yang terakhir itu minim pagi sore lah. Kalau bacaan ini setiap selesai sholat, kita meminta kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Istiqomah itu urusan hati. Banyak orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang tegap. Tapi belum tentu dia bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa sholat, atau bisa ngikutin taklim kayak kita. Nah itu semua berangkat dari hati. Kalau hatinya udah ditata, hatinya benar, maka insya Allah. Termasuk yang dari surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan jangan palingkan hati hamba setelah engkau kasih hidayah. Dan berilah rahmat. Rahmat itu apa? Kemudahan untuk ibadah itu rahmat. Bagi kita sholat 8 plus 3 tahajud kan gak berat. Tapi bagi orang jangankan tahajud, sholat wajib lu berat. Bagi kita jamaah ketinggalan di masjid itu resah, gelisah, galau. Bagi orang kok sholat di masjid, di rumahnya kadang dia kelewat juga. Jadi minta hati kita dikuatkan. Yang hafal doa ini siapa? Ini doa sapu jagat tapi dari hadis. Kalau sapu jagat yang dari Quran kan Rabbana Atina ya. Ini salah satu doa agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan, mengamalkan syariat. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ja'altahu ismata amri wa aslih li dunyaya allati ja'altahu fiha ma'asi wa aslih li Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi'afwika min nikmatika wa a'udzubika minka Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Salah satunya ini. Doa yang sering saya pakai, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatun amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih lil akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Jadi kita minta istiqomah dalam beragama, di kehidupan condong kebaikan, ketika hidup bertambah kebaikan, begitu wafat berhentinya keburukan. Itu doa istiqomah. Yang ketiga, cara istiqomah itu adalah bertauhid. Di slide satunya saya contohkan. Ternyata untuk bisa bertauhid itu secara istiqomah nggak mudah. Ini ayatnya.
Innal ladina qalu, sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqomu, kemudian istiqomah dalam keimanannya itu. Maka nanti malaikat akan bersamai dia. Allah tahobu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih, dan jangan pernah takut. Karena sesungguhnya surga yang akan menunggu engkau. Yuk, terakhir Bapak Ibu. Istiqomah dalam tauhid itu tidak mudah. Yuk, sebutkan orang yang gagal dalam merawat istiqomah. Ini ya, ini terakhir. Sahabat Nabi, murid Nabi, utusan Nabi, kepercayaan Nabi. Dia murtad dari Islam. Gak bisa istiqomah menjalani, merawat tauhid. Yang kedua, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Bulughul Maram, hafal Ihalumuddin, menguasai, hafal juga tafsir Jalalain, Qurannya hafal. Profesor di 3 universitas, profesor doktor, tapi dia tidak mau berislam. Anne-Marie Schimmel. Lalu ada kiai yang keluar dari Islam, Saifuddin Ibrahim. Kuliahnya jurusan agama, begitu lulus jadi kiai, ngajar tafsir, Quran, hadis. Setelah itu dia tidak bisa istiqomah menjaga tauhid, keluar dari Islam. Ada Pak Mudin, Fahru Razi, Ustadz Fahru Razi, orang Mergan Lori, MTS, MA, Tarbiyah, kerjanya di Depok, jadi Mudin, keluar dari Islam. Makanya tawaran dari Allah, siapa orang yang bisa menjaga keimanannya, ketauhidannya, maka nanti di akhir hayatnya malaikat akan menunjukkan bahwa surga sudah menanti untuknya. Ada 2 orang, anaknya kiai besar, yang satu jadi ulama besar, Buya Hamka, yang satu adiknya jadi pastor besar, namanya Abdul Wadud Karim Amrullah Auka. Dari seorang kiai, yang satu jadi ulama, yang harismatik, yang satunya jadi pastor. Jadi tidak mudah untuk merawat iman. Nah, bentuk-bentuk merawat iman dan Islam itu ada berapa? Ada 10. Mungkin nanti edisi pertemuan berikutnya adalah membahas tentang 10 agar kita semangat dalam ibadah merawat Islam. Kalau sekarang bahasanya istiqomah. Walau gak tuntas setidaknya kita udah kepegang. Jadi istiqomah itu jadi penting, dan istiqomah itu tidak harus banyak. Yang penting ajak meski sedikit. Dan itu amal yang paling Allah suka, mengundang doa malaikat. Yang ini surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Nanti di akhir hayat kita yang menemani kita bukan setan dari jenis jin, apalagi iblis, tapi yang menyertai kita itu adalah malaikat. Yang mendoakan kita, membimbing kita, lalu kita bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah dan wafatnya dalam keadaan tersenyum. Itu. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subula salam wa najina minad dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asmaina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna sakirina li nikmatik musnina biha qabiliha wa atimaha alaina. Allahumma la tada' damban illa ghafartahu wa la aiban illa satartahu
wala hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la karidan wala nabiha salahun illa qadaitahu ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghis Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh